Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi kedua ini, Bapak akan membahas tentang prinsip eksklusif dan inklusif, kemudian membahas tentang permutasi dan kombinasi, dan terakhir nanti membahas tentang koefisien binomial dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, silakan diperhatikan. Oke. Kita tahu bahwa dalam suatu komputer, ya, ada suatu yang namanya memori komputer yang kadang-kala kita dengar, ya, ada istilah, ada memori internal, ada memori eksternal, ya, dan kemudian semuanya itu kemudian dalam satuan byte, ya. Nah, setiap satu byte itu disusun oleh 8 byte. Misalnya Bapak punya flash disk, ya, misalnya ukurannya adalah 2 giga, ya, maka istilahnya di sana disebutkan 2 gigabyte, ya. Maka satu byte-nya itu dia memiliki 8 bit. Nah, Bapak punya kondisi di mana berapa banyak yang kemudian jumlah byte, ya, yang dimulai dengan 11, ya. Kita tahu bahwa dalam byte itu terdiri hanya dua, ya, 0 dan 1. Nah, Bapak ingin tahu berapa sih banyaknya jumlah byte, ya, dari 8 bit yang kemudian dia dimulai dari angka 1 dan 1. Atau berakhir dengan angka 1 dan 1. Maka ketika kita menggunakan prinsip himpunan, misalnya di sini adalah A adalah himpunan byte yang dimulai dengan angka 1 dan 1. Sedangkan B adalah himpunan byte yang diakhiri dengan 1 dan 1. Maka A irisan B adalah himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 1, 1. Ya. Tapi kalau A gabung B, berarti himpunan byte yang berawal dengan 1, 1 atau berakhir dengan 1 dan 1. Oke, di sini kita coba analisis satu persatu, yaitu pertama kita analisis jumlah byte yang dimulai dengan 1 dan 1. Ya. Maka di sini kita punya adalah 2 pangkat 6. Ya. Maka sama dengan 64 buah. Ya, karena 2 posisi pertama sudah diisi dengan 11, ya, sehingga sisanya kita hanya memperhitungkan tinggal 6 bit sisanya, ya, dari 8 bit yang kita punya, sehingga cukup mengisi 6 posisi bit sisanya, ya. Jadi sini kita punya kardinalitas dari himpunan A adalah sama dengan 64, ya. Nah, contohkan di sini 1, 1, di sini tinggal posisi ada 6 bit sisanya yang kemudian kita perhatikan, karena yang 2 bit awal ini sudah terisi dengan 1, 1. Sama pun ketika kita berbicara dengan yang diakhiri dengan 1, 1, maka 2 bit terakhir ini sudah diisi oleh angka 1 dan 1. Sedangkan 6 bit yang awal dia belum terisi, ya, sehingga kemudian kita menggunakan filling slot di sini untuk menentukan berapa buah. Nah, di sini kita peroleh 2 pangkat 6, yaitu sama dengan 64 buah. Artinya kardinalitas himpunan B adalah sama dengan 64. Nah, ketika kita bicara irisan, ya, jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 1, 1, ya, ada 2 pangkat 4. Ya. Kenapa? Karena ini kita bisa lihat di sini. Ya, di 2 bit awal terisi dengan 1, 1, kemudian 2 bit akhir juga terisi dengan 1, 1. Sehingga yang kemudian kita perhatikan hanya yang tengahnya saja, yang 4 bit yang ada di tengah. Maka di sini kita punya 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16 buah. Ya. Karena 2, ya, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa melihat kardinalitasnya adalah 16. Bagaimana dengan gabungannya? Nah, dalam gabungannya, ya, kita punya kardinalitas himpunan A, kardinalitas himpunan B, ya, kita juga punya kardinalitas dari irisannya. Maka untuk memperoleh kardinalitas dari gabungannya, maka kita menggunakan prinsip ini, ya, A tambah kardinalitas B, ya, dikurangi kardinalitas dari irisannya, sehingga kita memiliki 112 buah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang permutasi, ya. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga mahasiswa, ya. Permutasi dan kombinasi juga dipelajari di bangku sekolah, ya. Nah, di sini kita ingatkan kembali recall kembali bahwa permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek, ya. Maka
Kalau kita punya 3 buah bola, ada merah, biru, putih, ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam kotaknya. Kotaknya ada 3 juga, 1, 2, dan 3. Maka kemudian kita menggunakan diagram Ohm untuk melist ya apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya ketika kotak pertama ya di sini merah ya, maka kotak keduanya misalnya biru, kemudian kotak ketiganya di sini misalnya putih. Kita punya urusan MPP, kemudian MPB ya. Dan sehingga di sini kita bisa listkan semuanya ya, misalnya ketika biru juga kita punya BMP ya, kemudian ada biru, putih, merah. Kemudian ketika putih, yang kotak pertama ada putih, merah, biru, kemudian ada putih, biru, merah. Maka kemungkinan urutan yang berbeda adalah kita bisa gambarkan 3 kali 2 kali 1 ya. Di sini sehingga kita punya ada 6 buah ya. Kenapa di sini nggak 3 atau nggak di sini juga kenapa nggak 3 sama seperti tadi ya yang contoh kasus yang bit tadi ya yang ada 8 bit ya. Maka di sini kita bisa melihat ya. Karena di kotak pertama maka ada 3 kemungkinan ya bola yang bisa masuk. Tapi di kotak kedua dia berkurang 1 ya, berkurang 1 karena asumsinya ada 1 bola yang sudah masuk ke kotak pertama. Demikian pula di kotak ketiga, maka asumsinya hanya ada 1 karena sudah dimasukkan ke kotak 1 dan kotak 2 sebelumnya. Sehingga yang kemudian kemungkinan urutan yang kita peroleh adalah 3 kali 2 dari kali 1, yaitu sama dengan 6. Oke, maka kemudian kita bisa katakan, kita punya definisi, permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Ya. Dan di sini dalam permutasi, ya seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dia memperhatikan urutan ya. Sehingga jika ada urutan yang sama, maka dianggapnya 1. Ya. Kemudian, tadi kita di awal berbicara tentang kaidah perkalian dan penjumlahan di sisi pertama. Maka permutasi ini adalah bentuk aplikasi khusus dari perkalian. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2 ya, dikali n-3 sampai 2 kali 1. Atau bahasanya kita juga bisa disebut sebagai n faktorial. Nah, misalnya Bapak punya ada 6 bola ya, merah, biru, putih, hijau, kuning, ya, dan jingga ya. Kemudian di sini akan dimasukkan ke 3 kotak. Nah, berapa susunan yang mungkin ketika kita melakukan bentuk seperti ini ya. Maka di kotak pertama kita punya ada 6 ya. Ada 6 bola yang mungkin ya. Di kotak kedua karena asumsinya di kotak pertama tadi sudah masuk 1 bola, maka di kotak kedua ya tinggal 5 bola yang belum masuk. Ya. Di kotak ketiga ya karena asumsinya di kotak 1 dan kotak 2 masing-masing 1 bola sudah masuk, maka kemudian kita bisa berasumsi bahwa di sini hanya ada 4 bola yang bisa kemungkinan masuk ke kotak ketiga. Maka secara perhitungan kemungkinannya adalah 6 kali 5 kali 4. Yang di sini kita menggunakan kaidah perkalian ya. Sehingga hasilnya adalah 122 kemungkinan yang mungkin dari 3 kotak ini. Kira-kira kita punya 6 buah. Bagaimana jika kasus tadi ya, antara ada bola ya, kemudian ada kotak, kemudian kita umumkan atau generalisasi ya, yang mana kita bisa lihat ya jumlah dari kotak lebih sedikit dibandingkan jumlah dari bola yang ada. Nah, ya tadi maka ketika kita punya 1 kotak ya, kotak ke-1 ya maka kotak ke-1 ini dapat diisi hanya oleh salah satu dari n bola ya. Maka akan ada n pilihan. Jika ada 8 bola, berarti di kotak pertama ini hanya ada 8 bola. Ataupun ketika kotak kedua dia akan berkurang ya, satu buah ya, n-1
N-1 kita ibaratkan. Kemudian kotak ketiga ada N-2 bola atau N-2 pilihan yang mungkin dimasukkan ke dalam kotak ketiga. Ya. Kalau kita generalisasi dengan variabel R, maka di sini ya kita memiliki N-R-1 bola ada N-R plus 1 pilihan. Ya. Seperti itu ya yang kemudian nanti kita bisa generalisasi. Artinya menurut kaidah perkalian ya, maka susunan atau jumlah urutan yang berbeda dari penempatan bola tersebut ya, kita bisa kalikan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-R-1 gitu ya. Sehingga nanti di sini kita punya ya permutasi NR ya, yang kemudian menggambarkan misalnya ada N objek, kemudian akan diambil R objek. Ya. Ya tadi ada N bola misalnya, kemudian diambil R bola yang akan dimasukkan tepat satu-satu ke kotak yang ada. Maka kita punya rumus menggunakan faktorisasi N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Nah, di sini juga kita punya definisi yang lain, yaitu permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah. Ya. Dengan R harus lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Nggak boleh si R ini lebih besar dari N. Dan dalam hal ini, setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Ya. Jadi tidak ada boleh elemen yang sama, pengulangan, dan sebagainya. Itu ketika kita bicara tentang permutasi. Nah, misalnya kita punya bagaimana sih, di sini ada 6 bola, berarti ada N buah bola, N di sini adalah 6, ya, yang berbeda warnanya, tidak sama ya. Kemudian dimasukkan ke dalam 3 kotak. Ya, ini ciri khas dari permutasi yang menggunakan aturan dari kaidah perkalian. Maka N-nya 6, R-nya 3. Maka berdasarkan rumus tadi, kita bisa peroleh menggunakan P 6,3. Jadi 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Sehingga diperolehlah 120. Nah, bagaimana jika misalnya ada jumlah kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan. Misalnya ada A, B, C, akan dipilih 2 saja. Maka sama ya rumusnya 3,2. Sehingga diperoleh 6 ya kemungkinan dari pengambilan 2 anggota dari 3 anggota yang tersedia. Nah, bagaimana jika misalnya sama R sama dengan N ya? Maka ketika sama ya itu artinya N faktorial ya. Ya dengan menggunakan bukti yang diberikan. Contoh misalnya kata yang terbentuk dari kata rajin ya. Di sini kan ada R, A, J, I, N, tidak ada yang sama ya. Kemudian selain itu ada 5 huruf ya. Kemudian akan dibuat 5 kata lagi gitu ya. Maka tadi menggunakan Pn, N ya. Tinggal langsung saja 5 faktorial ya kita punya. Sehingga di sini ada 120 kata. Oh, banyak juga ya, dari 5 huruf bisa kemudian terbentuk 120 kata ya. Yang kemudian bisa dibentuk. Nah, contoh lain misalnya di sini ada puzzle, masih ingat ada permainan SD yang mungkin beli di SD gitu ya, ada angka-angka gitu ya dalam puzzle seperti ini. Tapi kemudian ada 1 slot kosong. Nah, di sini diminta ada berapa sih cara penyusunan dari 15 puzzle ini ya. Nah, jawabannya seperti apa? Apakah 15 faktorial atau seperti apa? Nah, ingat ketika ada tanda kosong seperti ini dan kotaknya ada 16, maka ini harus tetap diikutsertakan. Sehingga cara yang paling tepat adalah dengan P16,16 atau 16 faktorial, bukan 16,15. Karena di sini dianggap menjadi satu objek ya. Untuk karena ada 16 sel yang tersedia gitu. Sehingga yang satu sel itu harus tetap dianggap sebagai satu kemungkinan atau satu sel. Nah, misalnya contohnya kita memiliki 2 buah bola yang warnanya sama. Nah, kita akan mencoba menggunakan konsep kombinasi di sini.
sebelumnya kita pelajari dulu apa itu kombinasi, ya. Mungkin recall lagi di materi yang di bangku sekolah. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Tapi di sini, ya, ketika permutasi memperhitungkan urutan, ya, tetapi kalau kombinasi, ya, itu diabaikan. Ya, sehingga urutan A, B, C, B, C, A, C, B dianggap sama, yaitu dihitung sekali. Ya. Ini yang kemudian dilihat dari kombinasi, yang berbeda dengan permutasi yang kemudian menganggap ini menjadi 3 cara, tetapi kalau dalam kombinasi ini dianggap menjadi 1 cara. Dan sebagai contoh yang tadi, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama, ya, akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. Ya. Bola ini warnanya sama. Nah, misalnya bolanya A dan B. Ya. Yang pertama dimasukin bola A, yang kedua bola B. Maka itu sama dengan ketika Bapak masukkan B dan A. Karena sama warnanya, maka ini dianggap 1 urutan atau 1 susunan. Ya. Tetapi dalam permutasi mungkin dianggapnya 2, ya. 2 susunan. Tetapi dalam kombinasi, karena di sini ada hint-nya atau clue-nya, warnanya sama, maka ini dianggap menjadi 1 urutan. Sama pun ketika misalnya di sini bola tersebut dimasukkan ke kotak kedua dan kotak ketiga karena warnanya sama, maka ini dianggap menjadi 1 urutan. Ketika masuk ke kotak ke-1 dan kotak ketiga, maka ini pun sama, ya, dianggap menjadi 1 urutan. Sehingga di sini, ya, kita memiliki 3 cara saja, ya. Berbeda dengan permutasi yang mungkin menganggap ini menjadi 6 cara. Tapi dalam kombinasi ini dianggap menjadi 3 cara saja. Nah, cara memasukkan 2 bola yang warnanya sama ke dalam 3 kotak, tadi kita punya, ya, hasilnya adalah 3 cara. Ya, ini sama aja dengan permutasi 3,2 atau 6 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, bagaimana jika misalnya kita punya 2 buah bola yang warnanya sama dimasukkan ke dalam 3 buah bola yang warnanya sama dimasukkan ke dalam 10 kotak, ya. Maka ini sama aja dengan P 10,3, ya. Kemudian dibagi 3 faktorial. Hasilnya seperti itu, ya. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya merah semua misalnya. Seperti itu. Maka secara umum kita punya rumus kombinasif, yaitu dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Ya. Disebut juga dengan kombinasi R dan dilambangkan C, N, R, yaitu cara untuk kemudian kita memperoleh kombinasi dari suatu percobaan. Nah, apa itu kombinasi R? Ya, kombinasi R elemen dari N elemen. Ya, adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Ya, R elemen yang diambil dari N buah elemen. Maka rumusnya kita bisa generalisasi dari rumus yang ada, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya. Dibacanya, misalnya, N diambil R. Ya. R objek diambil dari N objek. Nah, misalnya ada interpretasi yang kemudian kita akan coba perlihatkan. Misalnya di sini ada A-nya 1,2,3. Ya. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah, yaitu ya, 1, 2 itu sama dengan 2,1. Ingat lagi himpunan, ya. Kalau himpunan itu urutan tidak diperhatikan. Ya. Kemudian 1,3, 3,1, 2,3 itu 3,2. Maka ada 3 buah cara kemudian kita bisa peroleh. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk 3, 2. Ini N, ini R. Ya. Kemudian ini diinterpretasikan menjadi 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Menjadi 3 buah yang kita peroleh. Nah, contoh dari kombinasi R adalah kemudian kita memiliki ada berapa cara sih yang dapat dipilih dari 3 dari 4 elemen dari himpunan A, B, C, D. Ya. Nah, tentu ketika bicara himpunan, dia merupakan salah satu bentuk dari kombinasi, ya. Karena kan himpunan itu tidak memperhatikan urutan, ya. Hingga kalau kita daftarkan dengan bentuk seperti ini, ya, himpunan
A dengan 3 elemen. Ada ABC. Mau ABC, mau ACB, mau BCA, mau BAC, CAB, dan seterusnya. Itu dianggap satu cara. Ya. Kemudian misalnya ABD, kemudian ACD, kemudian BCD. Nah, yang ini dianggapnya satu cara. Ya. Walaupun di sini urutannya berbeda, karena dalam kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, maka kita anggap tetap menjadi satu cara. Ya, maka di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 4. Nah, untuk setiap 3 elemen, ya, atau 3 variabel ada urutan yang berbeda, yaitu permutasi n faktorial. Ya. Sehingga di sini kita memiliki hasilnya C 4,3 itu adalah 4. Ya. Itu himpunan yang tadi telah disebutkan. Nah, itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami perbedaan yang fundamental antara permutasi dan kombinasi. Kita lanjutkan dengan contoh yang lain, misalnya di sini ada lintasan, misalnya dari titik pangkal 0,0 ke titik A. Misalnya Bapak punya titik 0,0 dan titik akhirnya, ending point-nya yaitu 2,3. Pertanyaan, ada berapa sih cara yang mungkin kita bisa peroleh dari titik 0,0 ke titik A, itu 2,3. Maka di sini kita punya panjang lintasan, ya, M plus N, ya, di mana M ini kemudian merepresentasikan langkah horizontal dan N langkah vertikal. Ya. Nah, contohnya pada gambar, Bapak pilihkan satu lintasan dari kemudian di sini adalah langkah horizontal dulu, kemudian ditambah langkah vertikal, ya, kemudian diakhiri dengan 2 langkah vertikal. Nah, di sini kita memiliki panjang lintasan dari 0,0, ya. Di sini ada 5, ada 5 cara yang kemudian kita bisa peroleh, ya. Pertama, yang vertikalnya ada 1 dan 3, ya, kemudian yang horizontalnya 1 dan 3, kemudian kita tulis ada 2, ya, M-nya. Kemudian yang vertikalnya ada 2, 4, 5. Maka kita tulis di sini ada 3 langkah. Ya, sehingga total langkahnya adalah 5. Pertanyaannya, banyak lintasan yang mungkin adalah dengan C, ya, 2 plus 3,2 atau C 5,2. Maka di sini adalah 10 langkah yang kita bisa peroleh. Atau misalnya di sini yang vertikal kita punya juga 10 langkah. Ya, jadi banyak yang lintasan adalah itu cara memperolehnya. Nah, permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Ya, kita mempunyai dua bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Ya. Jadi ada beberapa warna yang sama. Ya. Ada beberapa warna yang tidak sama. Ya. Misalkan dari N buah bola itu terdapat N1 bola diantaranya berwarna 1. N2 banyak bola yang warnanya 2. Ya, dan begitu seterusnya. Maka N itu adalah tinggal N1 kali N2 kali NK, ya, sampai NK. N1 tambah N2 tambah sampai NK. Sehingga nanti diperolehlah nilai N. Nah, itu permutasi dan kombinasi dalam bentuk yang kita bisa peroleh. Nah, di sini kita punya permutasi N buah bola. Yang mana? N1 warnanya 1, N2 warnanya 2, kemudian NK warnanya 1. Ya. Maka kita bisa menuliskan ke dalam bentuk P, N, N1, N2 sampai NK. Ya. Kita punya N buah objek, ya, yang merupakan gabungan dari N1, N2, dan NK. Sama aja dengan permutasi N, N, kemudian dibagi dengan banyaknya permutasi yang ada. Kemudian N1 faktorial, N2 faktorial dari bola-bola atau bola yang kemudian warnanya sama. Ya, sehingga kita diperolehlah dengan rumus seperti ini. Maka dengan pengaturan yang sama pula, memasukkan ke dalam kontrak, ketika kita menggunakan rumus C, ya, maka diperoleh rumus yang sama. Sehingga artinya dalam kombinasi antara permutasi dan
permutasi dan kombinasi umum ini, ya, dia memiliki rumus yang sama. Ya, ini namanya generalized combination atau kombinasi bentuk umum. Ya, kita bisa melihat bahwa tidak ada perbedaan antara permutasi bentuk umum dan kombinasi bentuk umum, sehingga keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama. Ya. Nah, contoh misalnya di sini punya beberapa himpunan dari huruf-huruf, ya. Ada, ini dibedakan warna-warnanya supaya paham. Ya, misalnya ada huruf M, ya, ada 1 buah. Kemudian huruf I ada 4 buah. Kemudian ada huruf S, ya, ada 4 buah. Huruf P ada 2 buah. Ya, maka N jumlah seluruhnya ada 11 buah. Ya. Jadi cara yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan sama-sama caranya. Menggunakan rumus permutasi ada 11, kemudian 1, 4, 4, 2. Ya. Jadi 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial, kemudian dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga diperolehlah 34.650 buah cara yang kemudian kita bisa pakai. Ataupun menggunakan cara kombinasi, misalnya C 11,1 dikali C 10,4 dikali C 10,4 kemudian C 10,2. Ya, dengan hasil yang sama, kita dengan cara yang berbeda kita memperoleh hasil yang sama. Ya. Dan terakhir kita mengingatkan kembali tentang segitiga Pascal yang berguna untuk kemudian menentukan koefisien binomial, ya, dari suatu polinom. Ya. Nah, kita punya segitiga Pascal di sini, ya. X plus Y pangkat 0 jadi 1. Ya. Nah, ini segitiga Pascal merupakan, ya, koefisien ya, yang berelasi dengan perpangkatan polinomial ini. Ya. Kita punya X plus Y pangkat 2, ya, X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Maka koefisiennya kita tuliskan 1, step suku-sukunya, ya, kemudian 2, kemudian 1. Ya. Maka secara mengeneralisir, ya, kita bisa menuliskan X plus Y pangkat N dengan rumus kombinasi. Ya. Kita ibaratkan kombinasi N, kemudian diambil 0. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah berapa gitu. Ya. Selanjutnya Cn,1, ya. Kemudian X pangkat N-1, Y pangkat 1. Ya. Kemudian sampai Cn, K, ya, X pangkat N-K, Y pangkat K. Maka di sini terus sampai Cn, N, ya. Sehingga nanti kemudian kita bisa generalisir dengan simbol sigma, ya. K-nya dimulai dari 0 sampai N, ya. Kemudian C, N min K, C, N, K, ya. X pangkat N min K dikali Y pangkat K. Ya. Maka koefisien untuk X pangkat N min K, Y pangkat K adalah C atau kombinasi N, K. Ya. Nah, Cn, K di sini disebut koefisien binomial. Misalnya di sini kita punya contoh, jabarkan 3x min 2, ya, kemudian pangkat 3. Maka menggunakan prinsip kombinasi tadi, maka kita punya, ya, karena pangkatnya di sini ada 3, ya, jadi C 3,0, A pangkat 3, ya. Kemudian ditambah C 3,1, A kuadrat, B pangkat 1. Kemudian C 3,2, A pangkat 1, B pangkat 2. Kemudian ditambah C 3,3, B pangkat 3. Ya. Di sini kemudian diperolehlah kombinasinya, ya. 1, 3, 3, 2. Ya. Kemudian kita masuk A-nya. A-nya di sini kita punya 3X, kemudian B-nya min 2. Sehingga nanti diperolehlah 27X pangkat 3, min 54X pangkat 2, plus 36X min 8. Nah, itu cara yang kemudian kita bisa peroleh, ya, dari kombinasi. Nah, itu pertemuan sesi kedua kombinasi ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.